Itu termasuk benda-benda yang najis. Kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Kita akan membahas tentang siwak. Was-siwak mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi salasati mawadi'a shaddun istihbaban inda taghayyur al-fam min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyam min an-nawm wa 'inda al-qiyam ila as-shalah. Ya. Bersiwak itu sangat dianjurkan sunnah di dalam setiap keadaan, ya, di dalam setiap keadaan kecuali sesudah tergelincirnya matahari bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian yang sangat dianjurkan lagi ada di dalam 3 tempat, ya. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika bau mulut kita itu sudah bau, ya, masam, kecut, ya, maka disunahkan kita untuk bersiwak. Kemudian ketika bangun tidur itu dianjurkan memakai siwak. Kemudian ketika kita hendak melakukan sholat, ya, itu dianjurkan memakai siwak. Siwak itu menggosok gigi kita, ya, itu siwak. Apa keuntungan kita memakai siwak? As-salatu bis-siwaki, ya. Salat dengan memakai siwak afdalu min 70 salatan bighairi siwakin. Salat dengan memakai siwak itu lebih utama daripada 70 kita, ya, melakukan salat. Salat tidak memakai siwak, 70 kelebihan kita memakai siwak, ya. Bukan berarti kadang-kadang kita di kalangan kita memakai siwak itu jorok, tidak. Itu sunnah, ya, sunnah Rasul. Maka kalau kita sudah mengetahui, belilah, cuma harganya 10.000 paling 15.000 harga siwak itu, ya, harga siwak itu cuma 15.000 atau 10.000 harganya. Itu sunnah, ya, sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, melakukan ibadah, membaca Quran, hendak mengaji, ya, hendak dalam keadaan apapun, bangun tidur, ya, itu dianjurkan kita memakai siwak. Bahkan dalam ilmu kebatinan, siwak dipergunakan untuk melakukan kekayaan, ya. Ini dalam ilmu lain dari jalur, ya, sudah bukan jalur ilmu agama, bukan. Ini dalam ilmu yang lain ini, ya. Itu untuk mendatangkan rezeki, memakai siwak tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kita tidak masuk rumah itu bersiwak, ya, bersiwak, niat bersiwak, nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian setelah bersiwak membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk dengan kaki kanan, ya. Setiap hendak masuk rumah, kita keluar walaupun dekat dari sini ke sana, masuk rumah itulah bersiwak. Kemudian membaca Al-Ikhlas 1 kali. Itu dalam ilmu kebatinan, dalam ilmu yang lain, ya, itu. Tapi kalau dalam kesunahan Rasulullah untuk melakukan ibadah, memperbanyak amal, memperbanyak amal-amal kita, melipat gandakan pahala. Itu termasuk kita hendak berwudu itu dianjurkan, hendak melakukan sholat, ya, hendak membaca Quran, bangun dari tidur, kemudian bau mulut kita busuk, itu dianjurkan, ya. Kenapa? Karena bersiwak itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk menyegarkan mulut kita, ya. Tetapi jangan kita meninggalkan sikat gigi dengan Pepsodent, itu tetap masih, ya, itu masih. Tapi siwak ini yang terbaik itu dengan kayu arok namanya, ya, kayu arok. Bahasa Latinnya itu Salvador persica, ya, itu memakai arok, kayu arok, ya, yang di negeri kita mungkin tidak ada, itu datangnya dari Timur Tengah, kayu arak tersebut, ya. Kita di sini
belum bisa menumbuhkan kayu arok tersebut. Adanya di Timur Tengah, ya itu sunnah. Apabila kita bersiwak, maka kita akan mendapatkan keuntungan dan kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Bisa menghilangkan lendir-lendir kita, ya, membuat napas kita segar, bau mulut kita itu bisa wangi, kemudian Allah itu ridho kepada kita, ya. Kemudian kita ini termasuk dibenci setan dan bisa mempertajam penglihatan kita. Itu keuntungan memakai siwak, ya. Mempertajam penglihatan kita, ya, menghilangkan lendir dan dahak. Ini kelebihan-kelebihan kita bersiwak, ya. Menghilangkan lendir, ya, membuat napas kita itu segar. Kemudian kita dicintai oleh Allah dan malaikat hafadzah. Kemudian kita bisa mempertajam penglihatan kita, ya, mata kita itu bisa tajam dengan memakai siwak tadi. Ini keuntungan kita memakai siwak tersebut, ya. Jadi maka dalam keadaan apapun, baik itu kita bangun tidur, kita dianjurkan memakai siwak. Terkecuali kita sedang berpuasa sunnah ataupun wajib, itu makruh. Setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah habis duhur, ya, itu kita memakai siwak tersebut makruh, ya. Karena apa? Karena akan menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa tadi, ya. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu baunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bau orang yang berpuasa itu sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita bersiwak, berarti bau kita itu hilang, ya. Itu makanya makruh menurut para ulama-ulama kita kalau sehabis tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Tetapi kalau orang yang tidak berpuasa itu tidak makruh, bebas kita melakukan apapun, ya, dalam keadaan apapun kita melakukan siwak tadi. Itu jadi keuntungan bersiwak tadi sudah dijelaskan hadisnya, bahwa sholat dengan memakai siwak, ya, itu lebih utama daripada kita sholat tidak memakai siwak. 70 bandingannya. Ya, sholat berjamaah mendapatkan berapa? 27. Ya, itu memakai siwak 70. Itu keuntungannya. Coba bayangkan, ya. Cuman kadang-kadang kita sering tidak tahan, ya. Kadang-kadang kita beli siwak, inilah kelemahan kita. Kadang beli siwak memang ada kita kantongi, itu kadang-kadang lupa kita, kadang luput. Ini kelebihannya memang ini. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar di manalah siwak kita, di manalah itu barang yang kita taruh tersebut, kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilang. Itu karena apa? Karena setan membenci, ya, ya, dibenci oleh setan, ya, maka kita dilupakan oleh setan, ya, maka dihilangkan benda tersebut oleh setan. Karena kalau orang yang memakai siwak itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh setan, ya. Tapi dicintai oleh Allah dan para malaikat. Itu kalau kita memang memakai siwak, ya. Bapak dan Ibu, karena ada itu lagi, ada kegiatan yang lain, mohon maaf untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ini saja kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan yang lain. Astagfirullah.